Baik, selamat sore teman-teman pengelola program imunisasi. Saya Charles Galung dari UPTD Puskesmas Lenang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan imunisasi PCV. Jadi pokok bahasan yang akan saya bahas sore ini, yang pertama itu manajemen vaksin dan logistik. Yang kedua, jadwal dan cara pemberian vaksin PCV. Yang ketiga itu strategi pelaksanaan. Yang keempat itu keamanan pemberian imunisasi ganda. Yang kelima itu penyuntikan yang aman. Dan yang keenam itu manajemen limbah. Yang pertama, karakteristik vaksin PCV. Jadi vaksin PCV merupakan vaksin yang sensitif beku. Jadi vaksin ini harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya matahari. Yang kedua, vaksin PCV dapat bertahan atau masih tetap paten selama 36 bulan apabila disimpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya matahari. Yang ketiga, vaksin PCV itu dilengkapi dengan vaksin vial monitor ya teman-teman, atau VVM. Jadi kondisi A itu dapat digunakan, mungkin untuk teman-teman pengelola program imunisasi sudah tahu bahwa menentukan mana VVM-nya yang sudah kondisinya masih dapat digunakan, terus vaksinnya segera digunakan, vaksinnya jangan digunakan, dan kondisi-kondisi lainnya. Jadi yang keempat tuh, vaksin PCV itu dikemas dalam bentuk vial, di mana dalam satu vial itu berisi 4 dosis ya teman-teman. Terus distribusi vaksin dan logistik. Yang pertama, pendistribusian vaksin dan logistik dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari pusat ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ke Puskesmas. Nah, dari Puskesmas ke pos-pos pelayanan imunisasi, baik melalui mekanisme PUS atau PUL sesuai SOP manajemen rantai dingin yang berlaku. Yang kedua, vaksin PCV itu dibawa ke pos pelayanan menggunakan vaksin karir yang dilengkapi dengan 2-4 buah kulpek. Yang ketiga, selesai sesi pelayanan, petugas bertanggung jawab mengembalikan sisa vaksin yang belum dibuka. Jadi vaksin Karina safety box yang telah terisi ke puskesmas. Penyimpanan vaksin dan logistik. Secara umum, prinsip-prinsip penyimpanan dan penanganan vaksin berikut harus diperhatikan dengan mengelola vaksin PCV. Yang pertama, setiap vial itu disimpan berdasarkan nomor batch. Yang kedua, perhatikan tanggal kedaluarsa vaksin. Jangan digunakan vaksin yang sudah kedaluarsa. Jadi, vaksin dengan waktu kedaluarsa itu lebih cepat, maka digunakanlah terlebih dahulu. Yang ketiga, perhatikan kondisi VVM. Vaksin yang telah mendapatkan paparan panas lebih banyak atau VVM-B harus digunakan terlebih dahulu daripada vaksin dengan VVM-A, meskipun masa kedaluarsanya itu masih panjang ya teman-teman. Jadi pada pelayanan statis atau pelayanan dalam gedung, vaksin PCV yang telah dibuka dapat disimpan dan digunakan kembali sampai 28 hari dengan syarat memenuhi kriteria multidos vial atau MDVP. Jadi kriteria MDVP itu yang pertama, vaksin tersimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, VVM-nya itu masih A atau B. Yang ketiga, tertulis tanggal vaksin dibuka pada vial atau pada vial vaksin atau yang sudah diberi label. Yang keempat itu tidak melewati masa kedaluarsa. Yang kelima, vial vaksin tidak terendam air atau beku. Yang ketiga itu semua dosis diambil secara aseptis. Ketentuan vaksin sebelum digunakan. Pada pelayanan dinamis atau pelayanan luar gedung, jadi sisa vaksin PCV yang sudah dibuka itu harus dibuang setelah sesi pelayanan imunisasi selesai. Yang pertama, untuk vaksin yang belum digunakan atau masih dalam keadaan tertutup, harus dikembalikan ke puskesmas untuk disimpan
dalam vaksin refrigerator pada suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, vaksin diberi tanda K dan didahulukan penggunaannya pada pelayanan berikutnya dengan tetap memperhatikan tanggal kedaluarsa. Jadi jadwal pemberian vaksin PCV. Jadi imunisasi PCV ini diberikan sebanyak 3 dosis. Jadi jadwal pemberiannya itu dosis pertama yaitu pada saat bayi berusia 2 bulan, dosis kedua itu pada saat bayi berusia 3 bulan, dan dosis ketiganya itu pada saat anak usia 12 bulan yaitu atau imunisasi lanjutannya. Catatannya teman-teman, pada awal pelaksanaan introduksi, imunisasi PCV itu mulai diberikan pada bayi usia 2 bulan, dosis 1, dan jika karena kick off nasionalnya itu pada 21 September 2022, maka yang termasuk sasaran introduksi PCV yaitu bayi kelahiran mulai Juli 2022. Karena kick off-nya itu September, maka untuk perhitungan sasarannya itu bayi yang lahir pada Juli tahun 2022. Jadi keterangannya itu vaksin PCV dosis pertama dan kedua diberikan bersamaan dengan vaksin DPT HIV dan OPV, ya. Jadi itu terkait pelaksanaan imunisasi PCV. Jadi jadwal imunisasi setelah introduksi PCV itu untuk usia anak yaitu 2 bulan yaitu DPT HB 1, OPV 2, bisa juga dengan PCV 1. Pada saat bayi usia 3 bulan yaitu PCV 2, dan untuk usia 12 bulannya itu PCV 3. Ketentuan pemberian imunisasi PCV pada anak yang terlambat. Yang pertama itu, jika anak belum mendapatkan imunisasi PCV pada usia 2 dan 3 bulan, maka imunisasi PCV itu masih dapat diberikan 2 kali sampai usia 12 bulan dengan intervalnya itu 4 minggu atau 1 bulan. Kemudian imunisasi lanjutan PCV atau dosis ketiganya itu dapat diberikan pada usia 12 bulan dengan memperhatikan interval minimal yaitu 8 minggu dari dosis kedua. Yang kedua, jika anak di atas 12 bulan belum pernah mendapat imunisasi PCV, maka anak tersebut masih dapat diberikan dosis imunisasi PCV dengan interval minimal 8 minggu sebelum dia berusia 4 bulan. Yang ketiga, jika anak belum mendapatkan imunisasi PCV dosis 3 pada usia 12 bulan, maka imunisasi tersebut masih dapat diberikan sampai usia 12 bulan, ya. Itu untuk dosis ketiganya. Dan yang keempat, jika anak di atas usia 24 bulan dan belum pernah mendapatkan imunisasi PCV, maka anak tersebut masih dapat diberikan 1 dosis imunisasi PCV sampai si anak sebelum berusia 5 tahun. Catatannya itu, ketentuan pemberian imunisasi PCV pada anak yang terlambat dilakukan dengan memperhatikan apakah anak tersebut termasuk dalam sasaran introduksi imunisasi PCV atau pada saat kick off nasional yaitu berusia 2 bulan atau bukan. Jadi teman-teman, cara pemberian imunisasi PCV ini yaitu vaksin PCV itu diberikan secara intramuskular dengan dosisnya itu 0,5 ml di sepertiga tengah bagian luar paha kiri atau paha kanan. Langkah-langkah penyuntikan. Yang pertama, pelaksanaan imunisasi PCV itu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai petunjuk teknis pelayanan imunisasi di masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu, lakukan screening kesehatan sebelum memberikan imunisasi PCV kepada sasaran. Tentukan apakah sasaran memiliki kontraindikasi tertentu. Jadi screening sebelum imunisasi itu sudah ada nanti itu ada formnya, ya, yang harus kita isi dan yang harus kita tanyakan kepada orang tua balita. Yang pertama itu apakah anak atau anggota keluarga sudah serumah termasuk dalam kategori kontak
erat atau suspek atau konfirmasi sedang dalam perawatan COVID-19. Kalau ya, maka akan nanti di situ akan ditentangnya. Kalau misalkan ada beberapa itu from screening imunisasi itu yang masuk yang pertama tadi, apakah seorang anak itu ada kontak erat atau masih dalam perawatan terkait COVID-19. Yang kedua, apakah anak Anda itu memiliki kontak dengan kasus kontak erat, suspek konfirmasi atau COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Yang ketiga, apakah anak itu sedang dalam demam dalam 7 hari terakhir. Yang kelima itu, apakah anak sedang diare atau alergi dalam 7 hari terakhir. Dan yang keenam itu, apakah anak sedang sakit lain dalam beberapa 7 hari terakhir. Jika ya, sebutkan sakit atau gejalanya. Dan yang ke-8, apakah saat ini anak sedang dalam pengobatan dokter. Jika ya, sebutkan sakit atau gejalanya. Dan yang ke-8 itu, apakah saat ini anak sedang meminumi obat-obatan untuk pengobatan. Jika ya, sebutkan dan obatnya itu apa. Yang ke-9, apakah anak memiliki riwayat reaksi anafilaktik berat terhadap komponen vaksin PCV13 atau vaksin lain yang mengandung komponen dipteria DPT, HIV dan DT dan TD. Yang ke-10, apakah anak itu pernah menderita kanker atau gangguan pembekuan darah, gangguan ginjal, gangguan jantung, dan penyakit gula. Yang ke-11, apakah anak Anda pernah mengalami kejang? Dan yang ke-12, apakah anak Anda pernah mengalami keluhan pasca imunisasi atau KIPI? Jika dari 10 pertanyaan screening ini teman-teman dijawab ya, maka sebaiknya pemberian imunisasinya itu ditunda. Keterangannya itu yang pertama, jika terdapat jawaban ya pada nomor 1 sampai 6, maka imunisasi ditunda ya. Apalagi kalau 10 yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi pemberian imunisasi itu dapat dilanjutkan setelah anak dinyatakan sehat kembali oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya, itu minimal 14 hari setelah timbulnya gejala. Yang kedua, jika terdapat jawaban ya pada nomor nomor 7 sampai 11 yang saya sudah jelaskan tadi, maka sebaiknya anak dikonsultasikan dulu pada dokter. Dan yang ketiga itu, jika terdapat jawaban ya pada nomor 12, itu apakah anak Anda pernah mengalami keluhan pasca imunisasi atau KIPI, maka anak dapat imunisasi kecuali pada reaksi anafilaktik atau kejang pasca imunisasi. Lihat dengan ketentuan B, apabila keluhan termasuk KIPI non serius, maka anak tersebut dicatat dalam formulir pelaporan KIPI non serius. Langkah-langkah penyuntikan vaksin PCV itu diberikan secara IM ya teman-teman, dengan dosis 0, ml sepertiga tengah bagian luar paha kiri atau paha kanan ya teman-teman. Yang kedua itu, ambil vaksin dan pastikan tidak ada gelembung udara ya dalam ADS. Yang kelima, bersihkan kulit di tempat pemberian vaksin menggunakan kapas kering sekali pakai atau kapas yang sudah dibasahi dengan air matang. Tunggu hingga kering. Apabila paha bayi dan anak tampak kotor, diminta untuk dibersihkan dahulu. Yang berikutnya itu, pegang lokasi suntikan dengan ibu jari dan telunjuk. Yang berikutnya lagi, tusukkan jarum secara tegak lurus. Itu jadi posisi jarumnya di sini ya teman-teman harus 90 derajat terhadap permukaan kulit. Apabila terdapat darah yang masuk ke dalam spuit, maka segera cabut dan ganti dengan spuit baru. Dan yang terakhir, untuk mengurangi rasa sakit, tidak perlu dilakukan aspirasi. Jadi pada saat penyuntikan itu untuk mengurangi rasa sakit, jadi petugas yang melaksanakan pelayanan imunisasi di lapangan itu tidak boleh melakukan aspirasi. Jadi vaksin segera disuntikan secara intramuskular sebaiknya sebelum imunisasi anak. Sebelum anak itu diimunisasi, maka harus diberi ASI dulu atau MPASI. Setelah disuntikan
maka jarum itu harus ditarik keluar. Ambil kapas kering yang baru dan tekan pada bekas suntikan. Jika ada pendarahan, kapas tetap ditekan pada lokasi suntikan hingga darah berhenti. Jangan memijat-mijat daerah bekas suntikan. Yang berikutnya, buang jarum suntik habis pakai itu ke dalam safety box ya teman-teman. Yang berikutnya lagi, catat status imunisasi pada buku kaya dan buku kohor atau register. Dan yang terakhir, pengantar dan orang tua diminta untuk tidak meninggalkan tempat imunisasi sampai 30 menit setelah penyuntikan. Di sini tujuannya untuk memantau apabila terjadi reaksi anafilaksis, dan sampaikan ke orang tua apabila di rumah timbul gejala atau tanda yang tidak biasa pada anak, maka perlu segera dibawa ke puskesmas. Dan yang berikutnya, ingatkan orang tua jadwal imunisasi berikutnya. Strategi pelaksanaan imunisasi PCV. Yang pertama itu, pelaksanaan imunisasi PCV pada masa adaptasi kebiasaan baru dilaksanakan dengan tetap menerapkan prokes sesuai dengan petunjuk pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, tentukan jadwal dan hari pelayanan. Jam layanan tidak perlu lama dan batasi jumlah sasaran yang dilayani dalam satu kali sesi pelayanan agar tidak terjadi penumpukan ya teman-teman, atau tidak terjadi kerumunan orang. Yang ketiga, pos imunisasi itu dapat dilakukan berulang dalam satu hari dengan syarat dilakukan disinfeksi antara sesi. Strategi pelaksanaan imunisasi PCV. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas imunisasi. Yang pertama itu memastikan perawatan rantai vaksin dan perlengkapan anafilaktik dalam kondisi baik. Yang kedua, memastikan vaksin dalam kondisi baik, VVM dan kondisi A atau B serta belum kadaluarsa. Yang ketiga, memberikan imunisasi secara sesuai prosedur. Yang keempat, melakukan pengelolaan limbah imunisasi secara aman. Yang berikutnya lagi, memantau penanganan dan melaporkan kasus KIPI. Dan yang terakhir, memeriksakan pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi dan logistik serta melengkapi pada akhir kegiatan. Pada pelaksanaan pelayanan imunisasi, di sini KDR itu bertugas untuk yang pertama, menggerakkan orang tua sasaran untuk datang ke pos pelayanan imunisasi. Yang kedua, mengatur alur pelayanan imunisasi. Yang ketiga, mencatat sasaran dan memberi kartu imunisasi sebagai tanda atau bukti kepada sasaran yang sudah diimunisasi. Yang keempat itu, melaporkan kepada petugas apabila ditemukan kasus KIPI. Yang kelima itu, mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi rutin dengan selalu membawa buku kaya pada saat kita melaksanakan kegiatan. Yang keenam, membantu melakukan pemetaan sasaran yang tidak hadir dan pada saat pelayanan untuk kemudian dilakukan upaya tindak lanjut penjangkauan. Jadi itu tugas dan peran KDR pada saat pelaksanaan imunisasi PCV. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan keamanan pemberian imunisasi ganda. Jadi vaksin PCV ini teman-teman akan diberikan bersamaan dengan vaksin DPT HIB dan vaksin polio oral atau OPV serta vaksin IPV. Nah, pada usia 2 dan 3 bulan artinya ada pemberian imunisasi ganda pada usia tersebut. Misalnya pada saat usia 2 bulan seorang bayi itu mendapatkan imunisasi DPT, maka teman-teman tidak perlu ragu jika sang bayi itu masih juga mendapatkan imunisasi IPV atau OPV maupun PCV ya. Jadi pemberian imunisasi ganda terbukti aman, efektif dan tidak meningkatkan resiko KIPI pada anak. Manfaat pemberian imunisasi ganda. Yang pertama itu melindungi anak segera mungkin pada bulan awal kehidupannya. Karena pada masa-masa ini sang anak itu rentan sekali terhadap infeksi penyakit ya teman-teman.
Yang kedua, lebih sedikit kunjungan untuk imunisasi. Dan yang tiga, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Cara pemberian imunisasi ganda. Yang pertama, jelaskan manfaat dan keamanan pemberian imunisasi ganda kepada orang tua atau pengantar anak yang akan mau diimunisasi. Yang kedua, atur posisi bayi atau anak itu senyaman mungkin. Yang ketiga, pemberian imunisasi ganda itu dilakukan di tempat penyuntikan yang berbeda, misalnya di paha kanan dan paha kiri, atau bisa juga diberikan di satu tempat suntikan yang sama. Dengan lokasi suntikannya itu teman-teman harus dipisahkan, setidaknya itu jaraknya 2,5 cm atau kurang lebih 1 inci. Yang ketiga, untuk mengurangi rasa nyeri dengan memberikan vaksin yang lebih tidak sakit dahulu. Contohnya itu suntikan DPT HIV terlebih dahulu, baru PCV. Dan yang kedua, suntikan IPV terlebih dahulu, baru DPT HIV dan PCV ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tentang penyuntikan yang aman. Jadi pelaksanaan imunisasi itu harus bisa menjamin bahwa sasaran mendapatkan kekebalan serta menghindarkan penyebaran penyakit terhadap petugas dan masyarakat. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, jangan menggunakan vaksin PCV dengan kemasan yang telah rusak atau telah melewati tanggal kedaluarsa. Yang kedua, jarum suntik habis pakai harus langsung dibuang ya teman-teman ke safety box tanpa menutup kembali jarum atau no recapping ya. Yaitu jangan meletakkan jarum suntik di atas meja atau di nampan setelah melakukan penyuntikan. Pencatatan cakupan imunisasi PCV itu masuk dalam pencatatan cakupan imunisasi pada bayi dan balita. Jadi pencatatan dilakukan segera pada saat pelayanan dan tidak ditunda dan diisi secara lengkap. Yang kedua, pencatatan pada tingkat puskesmas itu menggunakan buku kaya ya, dan register kor bayi atau register kor bayi balita dan anak prasekolah. Yang ketiga, pencatatan di klinik, rumah sakit atau fasilitas lain itu menggunakan buku kaya dan dapat juga ditambah dengan rekam medis apabila diperlukan. Dan hasil pelayanan rekapitulasi itu diisi sesuai format untuk disampaikan ke puskesmas, dan puskesmas akan memasukkan laporan ke dinas terkait. Manajemen limbah. Yang pertama itu setiap tempat pelayanan imunisasi itu harus disediakan safety box ya teman-teman, dengan jumlah yang cukup berdasarkan jumlah sasaran. Jadi safety box itu diberi label dengan nama petugas, nama tempat pelayanan, dan tanggal pelayanan. Yang kedua, jarum suntik dibuang ke dalam safety box tanpa ditutup kembali atau no recapping ya. Dan yang ketiga, jangan membuang sampah lainnya ke dalam safety box. Limbah lainnya seperti vial vaksin atau ampul pelarut, kapas, masker medis, dan sarung tangan dibuang ke dalam kantong plastik khusus limbah medis atau kantong plastik yang diberi tanda atau ditulis limbah medis. Yang keempat itu pemusnahan limbah dapat dilakukan melalui pihak ketiga atau pemusnahan secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi kesimpulannya teman-teman, vaksin PCV merupakan vaksin sensitif beku yang harus disimpan dan didistribusikan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, vaksin PCV itu diberikan secara intramuskular, yaitu dengan dosis 0, ml di sepertiga tengah bagian luar paha kiri maupun paha kanan. Yang ketiga, pelaksanaan imunisasi PCV itu dilakukan dengan tetap menerapkan prokes ya teman-teman, sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada pandemi COVID-19. Yang keempat, vaksin PCV itu akan diberikan dengan vaksin DPT-IB, vaksin polio oral atau OPV, dan vaksin IPV pada usia 2 dan 3 bulan. Artinya pemberian imunisasi ganda pada usia tersebut terbukti aman dan efektif dan tidak meningkatkan resiko KIPI pada anak. Yang kelima itu limbah dari pelaksanaan imunisasi PCV itu harus dikelola dengan baik. Jadi teman-teman, sekian penjelasan dari saya
terkait pelaksanaan imunisasi PCV. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bagian bawah, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.